Perkenalkan, nama saya Miftah Rami dengan NIM 23006152 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan lanjutan. Di sini konsep dasar administrasi tenaga kependidikannya itu kita lihat dari pengertian administrasi terlebih dahulu. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata minister sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan suatu menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Yang pertama itu ada pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidikan. Pendidikan mempunyai sebutan lain sesuai khususnya, yaitu guru, dosen, konselor, pembelajar, wisyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Yang kedua itu ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, penopang belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga pendidikan lainnya orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan disatukan pendidikan, walaupun tidak secara langsung melibatkan dalam proses pendidikan, diantaranya wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan dan penjagaan. Lalu ada proses dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada pengadaan tenaga kependidikan. Maksudnya di sini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru. Juga disebabkan oleh adanya personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah berikut ini. Yang pertama itu ada pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua itu ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditemukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam hal
inisiatif, maka peserta tersebut akan gagal ujian atau result. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengetahui ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya dipandang perlu. Yang kedua itu ada penempatan, merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan dengan tuntunan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man of the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat, haruslah dipenuhi. Yang ketiga itu ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Yang ketiga ada kesejahteraan dari PTK. Yang pertama itu ada gaji. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja, golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS atau guru PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Yang kedua itu ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Yang ketiga itu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan ke seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK ini sebagai penggerak perubahan dan kemajuan mutu pendidikan. Lalu ada cuti dari PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti yang pertama itu ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.